Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian kabarnya baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar adik-adik mengetahui siapa saja Sultan-Sultan Daulah Mughal, bagaimana strateginya, kemajuan Mughal seperti apa, dan kemajuan dan kemunduran Daulah Mughal seperti apa. Sebelum kita memasuki strategi, Ibu akan mengulang dahulu pembahasan yang pertemuan kemarin. Kesultanan Mughal adalah dinasti Islam yang terbesar dan terakhir di India. Setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, Babur membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang serta melakukan penetrasi. Adik-adik tahu tidak apa itu penetrasi? Jika adik-adik belum tahu apa itu penetrasi, Ibu akan jelaskan ya. Jadi penetrasi itu adalah penyerangan. Sampai tahun 1529, wilayah kekuasaan Mogul sangat luas, mulai dari Turkistan sampai Teluk Bengala. Artinya, daerah-daerah penting telah ada di bawah kekuasaan Mogul. Walaupun demikian, Babur belum dapat dikatakan berhasil menguasai seluruh India. Jadi meskipun Babur telah menguasai wilayah mulai dari Turkistan sampai Teluk Bengala, tapi itu masih belum dikatakan berhasil. Sejarah mencatat bahwa pada masa pemerintahan Babur masih ditandai dua persoalan, yakni bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu dan munculnya penguasa Muslim yang tidak mengakui pemerintahan Babur. Jadi pada masa pemerintahan Babur itu ditandai dua persoalan besar, yaitu bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu dan munculnya penguasa Muslim yang tidak mengakui pemerintahan Babur. Pada tahun 1530 Masehi, Babur meninggal dunia dengan mewariskan wilayah kekuasaan yang begitu luas dan karir politiknya kepada putra sulungnya Humayun. Kita lanjut ya ke strategi dan kebijakan Mughal itu seperti apa. Nah, kebijakan pemerintahan kerajaan Mughal India dapat berjalan dengan mudah pada saat Sultan kedua Mughal, yaitu Humayun atau Humyun berkuasa. Dia menggantikan kekuasaan ayahnya Zaharuddin Babur tahun 1530. Jadi pada tahun 1530, Humayun ini menggantikan kekuasaan ayahnya yaitu Zaharuddin Babur. Dan pada saat pemerintahan Humayun, kerajaan Mughal India dapat berjalan dengan mudah. Salah satu kebijakan Humayun yang sangat strategis adalah dapat menggabungkan beberapa wilayah sebagai benteng kekuatan kerajaan Mughal, seperti wilayah Malwa dan Gujarat, yang disatukan menjadi wilayah Gujarat, dan ditetapkan sebagai benteng kekuatan Mughal di wilayah pesisir selatan India. Ada tahu tidak apa itu Gujarat? Ya, bagi ada yang belum tahu apa itu Gujarat, Ibu akan jelaskan ya. Jadi Gujarat itu adalah negara bagian India setelah Maharashtra dan terletak di barat India, berbatasan dengan Pakistan di barat laut dan Rajasthan di utara. Gujarat ini dibangun dan ditetapkan sebagai salah satu pusat kekuatan Mughal. Gujarat sangat terkenal dalam sejarah sebagai tempat persinggahan para mubalik Islam yang datang dari berbagai wilayah di Timur Tengah dan Jazirah Arab serta Persia. Jadi Gujarat ini sebagai
persinggahan para mubalik Islam yang datang dari berbagai wilayah di Timur Tengah dan Jazirah Arab serta Persia. Selain Gujarat ini untuk tempat persinggahan, Gujarat juga dilakukan oleh para mubalik Islam untuk melakukan dakwah dan juga menjual barang dagangan mereka. Para mubalik dengan misi dakwah tersebut kadang menetap dalam waktu yang cukup lama di daerah pesisir selatan India itu sambil menunggu musim dan cuaca yang aman, baru setelah itu melanjutkan perjalanannya ke Indonesia dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Jadi mereka itu, para mubalik Islam itu di Gujarat itu cukup lama, sampai menunggu musim dan cuaca yang aman, baru setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Indonesia dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Kita lanjut ya ke masa kejayaan dakwah Mughal. Tercatat ada sekitar 7 sultan yang memerintah Mughal dan dapat membangun peradaban yang dapat diwariskan kepada generasi sekarang dan akan datang. Dari 7 sultan yang berkuasa tersebut, masa kekuasaan Akbar, sultan ketiga, putra dari Humayun, yang dapat melakukan banyak strategi pemerintahan yang dianggap berhasil memposisikan Mughal sebagai kekuatan yang dapat menyanyi kekuasaan Syafawi di Persia dan Turki Utsman di Asia Kecil. Jadi pada masa pemerintahan Sultan Akbar ini, yaitu putra dari Humayun, melakukan banyak strategi. Akbar adalah sultan yang memiliki sifat cerdas, jujur, tegas, dan berani terhadap lawan politik. Dia mendirikan istana besar dan megah sebagai bukti kejayaan Mughal pada saat itu. Istana Fatu Sikri dan masjid besar yang indah dengan nilai peradaban yang tinggi. Masjid Quwwatul Islam. Selain itu, Akbar juga membangun sarana kesehatan, membangun sarana sosial, dan memperkuat kemiliteran dengan cara mengirim tokoh-tokoh muda belajar kemiliteran di Inggris. Contoh lain, Sultan Akbar termasuk sultan yang mempunyai perhatian terhadap pengembangan peradaban yang telah dirintis oleh bapaknya, yaitu perpustakaan milik ayahnya dipugar dan diperluas kemudian dibuka untuk masyarakat luas memanfaatkannya. Puncak kejayaan dakwah Mughal yaitu terletak pada kepemimpinan Sultan yang kelima, yaitu Shah Jahan yang mempunyai gelar Iltumis. Shah Jahan, bangunan yang dibangun pada masa pemerintahan Shah Jahan yaitu Taj Mahal, Benteng Merah, Menara Kutub Minar, Masjid Delhi, Menara Benteng Charmer di Hyderabad. Perjalanan kekuasaan Mughal mengalami masa kejayaan sampai pada Sultan Aurangzeb, Sultan ke-6. Perkembangan peradaban Mughal masih berjalan dengan baik dan aktif memfasilitasi masyarakat dengan membangun lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tadi kan kita sudah membahas tentang masa kejayaannya. Sekarang kita akan membahas tentang masa kemunduran dakwah Mughal itu seperti apa ya adik-adik. Kemunduran kekuasaan Mughal terjadi setelah Sultan Aurangzeb berkuasa. Khalifah-khalifah yang memerintah setelahnya tidak dapat mempertahankan kekuasaan dengan baik, seperti sultan-sultan sebelumnya. Beberapa alasan dari kelemahan itu diantaranya karena sultan yang diangkat tidak cakap, sehingga dapat dikuasai dan dikendalikan oleh pejabat-pejabat dalam istana sendiri. Para sultan terlalu percaya pada pejabat dan dianggapnya sebagai orang kepercayaan. Ternyata dalam kenyataan yang sebenarnya, di lapangan para kepercayaan sultan berlaku curang di belakang sultan. Mereka baik-baik di hadapan sultan dengan cara kerja pamer dan membesar-besarkan sultan. Jadi, para kepercayaan sultan ini cari muka terhadap sultan. Seperti di zaman sekarang kan, masih banyak orang yang cari muka sama bosnya sendiri.
Jadi kita tidak boleh seperti itu ya. Sementara yang sebenarnya, mereka membuat strategi secara diam-diam terhadap sultan. Selain itu, muncul perebutan kekuasaan internal istana dari putra-putri mahkota sultan yang berambisi besar untuk meneruskan kekuasaan ayahnya, tapi tidak mempunyai kemampuan. Sebenarnya, perebutan kekuasaan internal di kerajaan Mughal India sudah terjadi pada masa Akbar Sultan ketiga memerintah. Akan tetapi, Sultan Akbar dapat mengendalikan pemberontakan atau perebutan kekuasaan tersebut dengan baik. Jadi, perebutan kekuasaan internal ini pernah terjadi juga pada pemerintahan Sultan Akbar, yaitu Sultan yang ketiga. Tapi Sultan Akbar ini masih bisa mengendalikan pemberontakan dan perebutan kekuasaan tersebut dengan baik. Masa putra Akbar, yaitu yang bernama Sultan Jengahir, juga terjadi hal yang sama. Akan tetapi, konflik internal itu dapat dikendalikan oleh Sultan. Baru pada masa setelah kekuasaan Aurangzeb, pemberontakan itu malah menjadi salah satu faktor kelemahan dan keruntuhan kerajaan Mughal. Karena sultan-sultan yang memerintah tidak mampu mengendalikan pemberontakan yang terjadi pada saat itu. Jadi tidak hanya terjadi pada Sultan Akbar saja perebutan kekuasaan itu, tetapi terjadi juga pada masa putra Akbar, yaitu Sultan Jengahir. Generasi sesudah Aurangzeb gagal membangun kesatuan kerajaan, hingga akhirnya Mughal terpecah menjadi beberapa kerajaan yang berdiri sendiri. Bersamaan melemahnya Mughal, bangsa-bangsa Barat terus melakukan penetrasi di India. Akhirnya, Inggris berhasil menjadi negara yang paling berkuasa di India hingga tahun 1947. Jadi, kerajaan Mughal ini semakin parah karena perebutan kekuasaan itu, sehingga parahnya itu kerajaan Mughal itu terpecah menjadi beberapa kerajaan yang berdiri sendiri. Pemberontakan Serdadu, India atau Sepoy Mutini, India Mutini yang gagal menandai berakhirnya dinasti Mughal. Sultan Bahadur Khan diasingkan ke Burma dan Kesultanan Mughal dihapus. Pemerintahan di India diambil alih oleh Inggris. Di sini juga ada tugas, yaitu kalian harus mencari tahu Burma itu tempat seperti apa dan letaknya di mana. Ini soal untuk nomor ketiga. Ya, sekian dari Ibu. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjut ke rangkuman. Ibu akan merangkum ya. Jadi rangkumannya, dinasti Mughal dipimpin dan didirikan oleh Sultan Zaharuddin Babur. Dan kemudian diteruskan oleh anaknya yang bernama Humayun. Pada tahun 1530, pada masa Humayun menggabungkan beberapa wilayah kerajaan. Contohnya, wilayah Gujarat, di mana Gujarat merupakan tempat strategis untuk berdakwah dan berdagang. Dari 7 sultan yang berkuasa, Sultan Akbar dapat membawa Mughal berjaya dan menyaingi kekuasaan Syafawi. Kejayaan Mughal diteruskan oleh Shah Jahan, hingga Mughal dapat membangun Taj Mahal. Taj Mahal ini merupakan satu dari 7 keajaiban di dunia. Masa kemunduran terjadi ketika Sultan Aurangzeb meninggal karena banyak menteri yang cari muka kepada Sultan dan Sultan itu sendiri kurang cakap untuk memimpin kerajaannya. Hal ini diperparah akibat putra mahkota yang sering merebut tahta. Dan ketika kerajaan sudah tidak stabil, akhirnya dinasti Mughal diambil alih oleh Inggris setelah peristiwa pemberontakan India Mutini. Ya, itu yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya, kita ke tugas ya. Jadi sini ada tugas untuk adik-adik. Yang pertama, sebutkan peranan khalifah-khalifah yang berprestasi membawa daulah Mughal pada masa keemasannya. Yang kedua,
Sebutkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Sultan Dabulah Mughal. Yang ketiga, soal ini ada di video. Jadi kalian perhatikan baik-baik video ini dan dari awal sampai akhir nanti ada soal yang yang sudah Ibu jelaskan. Ya, jangan lupa kalian cantumkan saran dan komentar dan soal ini kalian kerjakan di Microsoft Word. Deadline-nya 1 minggu dari sekarang. Ya, itu saja yang Ibu bisa jelaskan. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Ibu lewat WA. Ya, cukup sekian dari Ibu. Apabila ada salah, Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya adik-adik. Jangan lupa pembahasan yang Ibu sudah jelaskan diulang kembali agar kalian juga bisa mengingat. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.